Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa huwa alladzi ba'atha rasulahu shahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Syahadatan tub'iduna min jami'i masayidi syaitan wa tuqarribuna ila jami'i ma yurdi rahman. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, ala habibina wa syafi'ina wa qaidina wa qudwatina nabiyyina Muhammad. Salatu wassalamu alaihi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibin wa ala ashabihi al-mardiyyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah wa ya ma'syaral muslimin, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha ibadallah haqqa tuqatih faqad faza al-muttaqun. Wa'lamu ibadallah anna Allah qala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa fis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna 'ala 'abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Id antum bil 'udwati dunya wa hum bil 'udwatil quswa war-rakbu asfala minkum walau tawa'adtum lahtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula liyahlika man halaka bayyinah wa yahya man hayya bayyinah wa innallaha lasami'un 'alim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minal mu'minina syahidin. Jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tentulah bukan basa-basi kalau kita selalu menyegarkan ingatan kita dan membasahi lidah kita dengan zikir syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sesungguhnya karunia Allah yang diberikan kepada kita bernama atau berupa hadirnya kembali bulan Ramadan Tamu Agung yang istimewa ini adalah sebuah karunia yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa bukan hanya karena kita alhamdulillah masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan untuk menambah berat kehidupan kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan takwa itulah salah satu tujuan utama mengapa kita berpuasa. Dan takwa sebagai bekal kehidupan itulah perintah Al-Quran untuk bisa kita wujudkan. Dan kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, untuk menambah bekal kehidupan kita, untuk bertemu dengan kehidupan yang paling abadi di akhirat nanti. Dan selama bulan Ramadan ini Rasulullah atau dalam hadis qudsinya Allah telah menegaskan tentang Allah akan melipat gandakan amal kebaikan selama bulan Ramadan sampai pada tingkat yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena dengan sesungguhnya juga kita memahami bahwa bulan Ramadan dalam konteks sejarah dan dalam konteks ajaran agama Islam memberikan kepada kita tentang bukti-bukti betapa bulan Ramadan adalah memang karunia Allah yang luar biasa untuk menyemangati umat agar umat tidak kemudian selalu terpuruk dalam kesusahannya, dalam perasaan bahwa mereka pasti hanya umat yang kalah dan larang, terusir saja. Seolah-olah kita bukanlah umat yang ditakdirkan untuk menjadi umat yang khair umat yang rahmatan lil alamin. Tidak mungkin menjadi khair umat kalau kita selalu kalah. Tidak mungkin menjadi rahmatan lil alamin kalau kita kalah. Kalau kita umat Islam layaknya hanya dikasihani saja oleh al-alamin. Umat menjadi rahmatul alamin, umat bisa menjadi khairul ummah karena mereka menang, karena mereka mempunyai keunggulan, karena mereka mempunyai beragam hal, syarat dan prasyarat yang memungkinkan mereka untuk menjadi khairul ummah, umat yang terbaik, rahmatul alamin. Dan itu salah satu tolak ukurnya adalah kalau kita menang. Tentu kemenangan yang hakiki bukan sekedar menang-menangan, apalagi menang yang menghadirkan arogansi, tapi kemenangan yang menghadirkan apa yang kemudian disimpulkan dari keseluruhan ajaran agama Islam ini,
wahyu-wahyu Allah yang dimulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq pada bulan Ramadan diakhiri dengan ungkapan tentang keseluruhan perintah Al-Quran, keseluruhan ajaran Al-Quran, keseluruhan dari ajaran Nabi besar Muhammad SAW adalah bukan untuk menjadi pecundang, bukan untuk menjadi yang kalah, bukan untuk menjadi yang sekedar menjadi pelengkap penderita, tetapi disimpulkan dengan surah yang terakhir, yaitu surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tapi terus setelah itu apa? Setelah itu adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itulah kemenangan yang hakiki. Kemenangan yang menunjukkan bahwa umat ini sesungguhnya diajarkan oleh Allah melalui seluruh proses sejarah, turunnya ayat Al-Quran dan berkembangnya umat berinteraksi dengan Al-Quran dari Iqra, kemudian Al-Muzammil, kemudian Al-Mudaththir, menjadi akhirnya Al-Nasr, kemenangan. Dan itulah yang kemudian sesungguhnya dalam konteks sosial kita di Indonesia, kita sudah mewaris sebuah tradisi bahwa pada akhir Ramadan nanti kita akan selalu mengucapkan minal aidin wal faizin. Tidak ada yang dengan kita membuat satu ungkapan minal aidin wal khasirin, kita kembali jadi yang kalah. Itu minal aidin wal khasirin. Tapi itu tidak pernah menjadi ucapan kita ketika kita memberikan tahniah di Idul Fitr. Kita semuanya akan mengatakan selamat berhari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Sekalipun banyak di antara kita belum paham benar apa makna dari minal aidin wal faizin. Seringkali dalam beragam pengajian saya bertanya apa makna minal aidin wal faizin. Jawabannya adalah mohon maaf lahir dan batin. Tentu saya harus mohon maaf lahir dan batin karena makna dari minal aidin wal faizin bukanlah mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin adalah sebuah ungkapan yang di dalamnya ada doa agar selama kita melaksanakan kehidupan berpuasa dan kemudian kita menuju pada akhir berpuasa dan mengakhiri puasa, maka kita selalu mendoakan agar betul-betul puasa kita dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya kita aidin kembali kepada fitrah kita. Fitrah kita adalah Islam kita, dan bukan hanya sekedar kembali kepada Islam yang ada merupakan fitrah kita, tapi Islam yang sekaligus fitrahnya adalah kemenangan yang menghadirkan khairul umat yang terbaik, kemenangan yang membawa kepada peran rahmatan lil alamin, kemenangan yang akan menghadirkan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itulah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia menghadirkan kemenangan yang luar biasa. Dalam konteks sejarah kita di Indonesia, Islam masuk ke Indonesia tidaklah dengan perang, tidaklah dengan pedang, sebagaimana disampaikan oleh para orientalis yang mengatakan bahwa Islam adalah agama kekerasan. Dia akan hanya menyebar karena dengan kekerasan, dengan pedang, dengan perang. Maksudnya Islam di Indonesia dan Asia Tenggara memberikan satu koreksi dari dalil yang disampaikan oleh para orientalis itu. Islam menyebar di Indonesia dengan akhlak yang mulia dari para dai, dari para pebisnis, dari para pedagang yang mereka mengembangkan Islam dengan dakwahnya, dan subhanallah Allah memberikan kepada mereka satu taufik, keikhlasan mereka dan akhlak mulia mereka menghadirkan penerimaan yang luar biasa. Kawasan ini dahulu adalah kawasan yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Hindu semacam Hindu Mataram maupun kerajaan Buddha seperti kerajaan Sriwijaya. Tanpa perang, Islam kemudian menjadi yang dominan di Indonesia. Itulah sekali lagi Ramadan memberikan kepada kita satu pengingatan, sebuah intervensi. Umat Islam digugah kembali kesadaran sejarahnya bahwa kita umat Islam bukanlah umat yang kalahan, bukan umat yang ecek-ecek, bukan umat yang kemudian hanya menjadi pelengkap penderita, dibohongi terus-terusan, disingkirkan, dan kemudian hanya menjadi gauza Israel. Banyak jumlahnya, tapi perannya amat sangatlah minimal. Banyak jumlahnya, tapi tidak bernilai, karena hanya seperti busta saja. Dan busta itu artinya adalah buih. Buih itu sebanyak apapun buih, dijual ke pasar tidak akan ada yang mau membeli. Sebanyak apapun buih ditimbang tidak akan ada bobotnya. Dan itu tidak boleh terjadi. Ramadan mengingatkan kepada kita semuanya bahwa umat Islam bukan seperti itu. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW terjadi dua peristiwa yang amat sangat penting dalam sejarah Islam. Dua peristiwa yang menghadirkan bukti tentang kemenangan umat Islam.
sekalipun tadinya tidak dihitung, sekalipun tadinya jumlahnya amat sedikit, tapi dalam peristiwa Badar yang terjadi pada tanggal 17 bulan Ramadan, terjadi peristiwa gilang gemilang. Ramadan menghadirkan kemenangan bagi umat Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit, yang peralatannya jauh tidak lengkap, yang hitung-hitungannya tidak mungkin bisa mengalahkan musyrikin Quraisy. Tapi Allah menghadirkan bukti bahwa Ramadan adalah bulan yang membawa kepada kemenangan, mengalahkan beragam ujian-ujian yang mungkin ada, termasuk ujian merasa bahwa kita tidak bisa menang, termasuk ujian bahwa kita inferior, kita tidak mempunyai keberanian moral dan mental untuk tampil. Peristiwa Ramadan memberikan pada kita sebuah koreksi. Yang kedua adalah peristiwa Fathu Makkah. Fathu Makkah juga demikian. Sekalipun memang track record dari para Rasul dan para sahabatnya adalah kemenangan-kemenangan, tetapi Fathu Makkah tetap saja mempunyai nilai yang luar biasa. Kemenangan yang gilang-gemilang itu lagi-lagi terjadi pada bulan Ramadan. Dan lihatlah dalam peristiwa Fathu Makkah, di mana track record atau grafiknya menuju kepada memang Rasul pasti menang. Tetapi apakah kemudian beliau menjadi jumawa? Apakah kemudian beliau menjadi yang arogan? Apakah beliau menjadi yang zalim? Apalagi menjadi teroris? Sama sekali tidak. Beliau bahkan pada peristiwa Fathu Makkah memberikan kepada kita bukti konkret yang amaliyah bagaimana melaksanakan surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka yang terjadi adalah munculnya moralitas yang unggul, akhlak yang mulia, tidak arogan, tidak menang-menangan, tidak zalim, tidak takabur, tapi fasabbih bihamdi rabbika astaghfirhu innahu kana tawwaba. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika beliau didatangi oleh para musyrikin Quraisy, tokoh-tokoh musyrikin Quraisy, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, mereka sudah tidak ada kemampuan untuk melawan dan mereka tidak ada alternatif kecuali menyerah. Dan mereka tahu bahwa biasanya musuh-musuh utama akan dihabisi. Mereka pasrah dan mereka datang kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan atadununa fi, apa yang Anda pikirkan tentang kami Muhammad dan umat Islam? Mereka tidak punya daya lagi. Mereka hanya mengatakan akhun karim, akhun karim. Anda adalah orang yang utama, orang yang mulia, anak dari orang yang mulia juga. Dan Rasulullah memberikan bukti tentang fasabbih bihamdi rabbika astaghfirhu. Nabi mengatakan idhabu wa antum turqa. Anda bebas, Anda tidak dihukum. Itu yang membuat mereka malah semakin jatuh cinta dengan Islam, dan Islam menjadi yang dominan. Sekali lagi, Ramadan memberikan kepada kita sebuah bukti dalam konteks Rasulullah itu adalah sunnah, dan karena yang menghadirkan kemenangan bagi umat Islam bukanlah bid'ah. Itu adalah sunnah yang Rasulullah telah wariskan pada kita semuanya. Melalui bulan Ramadan ini kita diingatkan bahwa umat Islam adalah bukan umat kacangan, bukan ecek-ecek, bukan sekedar pelengkap penderita. Sekali lagi, dan apalagi sesungguhnya tidak boleh menjadi buih, karena itu adalah bagian yang dilarang oleh Rasulullah, yang diingatkan oleh Rasulullah itu tidak terjadi bagi umat Islam. Kita sekarang masih berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini akan selalu menyemangati kita. Karena sekali lagi, bahkan para founding fathers dan founding mothers kita dahulu pun mempertimbangkan betul untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka bisa memproklamasikannya pada bulan Juli sebelum Ramadan, atau pada bulan September setelah Ramadan. Tapi mereka bersepakat pada tanggal 22 Juni 1945 mereka bersepakat bahwa kemerdekaan kita nanti haruslah kemerdekaan yang berbasis kepada akidah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan didorong oleh keinginan berbangsa yang bebas. Maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya itu diabadikan di dalam alinea ketiga Undang-Undang Dasar kita, dan itulah yang kemudian nanti mereka wujudkan realisasinya di dalam memilih bulan Ramadan sebagai bulan proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Harinya pun mereka pilih hari yang terbaik, yaitu hari Jumat. Bulan yang terbaik yaitu bulan Ramadan. Tanggalnya tanggal 17 Bung Karno, karena tanggal 17 itu adalah jumlah rakaat yang dipergunakan umat Islam ketika mereka melakukan sholat sehari semalam 5 waktu. Memang 17-nya 17 Ramadan, 17-nya adalah 17 Agustus. Saya mengatakan sekali lagi bahwa dalam konteks tradisi Indonesia, sejarah Indonesia, Ramadan juga adalah bulan-bulan kemenangan. Jadi katanya ketika kita sekarang mengisi bulan Ramadan, mudah-mudahan ini semuanya terbawa pada kita untuk kemudian mengisinya, menghadirkan Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan, yang produktif, yang konstruktif,
Jangan seperti yang disebarkan di dalam beragam grup WhatsApp maupun Facebook, membandingkan antara Ramadan pada tahun kedua Hijriah dengan Ramadan pada tahun 1437 Hijriah. Dulu pada tahun kedua Hijriah dan ke-8 Hijriah sesungguhnya Ramadan menghadirkan kemenangan umat Islam begitu gagah perkasa, kemenangan yang membawa kepada akhlak yang mulia, bukan menghadirkan teroris atau terorisme. Tapi tahun 1437 Hijriah sekarang ini, tahun kemarin dan tahun sebelumnya, saya kemudian ditampilkan Ramadan umat Islam lagi bergelimpangan tertidur di masjid-masjid. Nah, bagaimana akan menjadi izah? Bagaimana akan menjadi umat yang menang kalau kemudian hanya tertidur saja? Sekali lagi, Ramadan sebenarnya adalah intervensi dari Allah SWT, mengingatkan kepada kita semuanya, Ramadan bukanlah bulan malas-malasan, bukan bulan untuk tidur-tiduran, bukan bulan untuk kemudian melanjutkan kondisi umat yang kalah dan layak untuk dikasihani. Sebaliknya, Ramadan adalah bulan di mana Allah menghadirkan kepada kita bukti tentang keunggulan, tentang kemenangan, tentang kebaikan, dan apalagi kehadiran saudara kita dari Palestina hari ini mengingatkan kepada kita sekali lagi tentang hakikat daripada bulan Ramadan itu. Karena sekali lagi dalam konteks sejarah umat Islam pun, bulan Ramadan juga menghadirkan kemenangan-kemenangan untuk Palestina. Salah satu di antara yang terakhir adalah peristiwa Ramadan pada tahun 1973, ketika waktu itu terjadilah perang yang kemudian dimenangkan umat Islam, dan itu terjadi sekali lagi pada bulan Ramadan. Dan Palestina dan Masjid Al-Aqsa ada bagian dari yang Allah hadirkan kepada kita untuk agar umat tetap bangkit. Karena Al-Aqsa, Palestina, Gaza sampai hari ini masih terus dizalimi oleh penjahat Israel. Diciptakannya atau adanya ISIS, Daesh, dan beragam peristiwa-peristiwa yang lain adalah upaya untuk mengalihkan isu, mengalihkan perhatian agar kita tidak lagi peduli dengan Palestina dan Al-Aqsa, dan agar kemudian bahkan tidak ada lagi semacam keberpihakan kepada perjuangan umat Islam di Palestina, termasuk di Gaza. Karena dengan isu ISIS yang muncul adalah seolah-olah Islam artinya adalah terorisme, Islam artinya adalah berdarah-darah dalam konteks yang negatif, dan itu membuat orang tidak simpati dengan perjuangan terhadap Palestina. Dan itu membuat orang membiarkan Israel melakukan kejahatan yang apapun juga terhadap Palestina, Al-Aqsa, dan Gaza. Sekali lagi, kehadiran saudara kita juga menjadi bagian yang mengingatkan kepada kita bahwa umat Islam harusnya tidak mudah untuk kemudian diprovokasi atau dialihkan isunya. Tetaplah harus fokus. Permasalahan terorisme jelas bukan bagian dari ajaran umat Islam, tetapi membela Masjid Al-Aqsa, membela Palestina. Ramadan memberikan kepada kita sejarah tentang umat Islam yang bisa mengalahkan, umat Islam yang bisa menghadirkan solusi, umat Islam yang bisa menghadirkan kerahmatan, dan mudah-mudahan inilah yang bisa kita petik dari salah satu hikmah kehadiran kita di hari Ahad, di hari Jumat di bulan Ramadan seperti pada siang hari ini, seperti semangat dari ayat yang ke-41 dan 42 dari surah Al-Ahzab, dari surah Al-Anfal yang tadi saya bacakan di depan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.